underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, praktik pernikahan anak di Indonesia kabarnya sudah mengkhawatirkan. Di ASEAN, Indonesia menempati urutan kedua tertinggi. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Indonesia itu memang hebat ya. Artinya pemerintahnya oke. Ya. Jadi waktu itu sudah ada undang-undang perkawinan yang dirubah kan. Betul. Jadi sudah tidak boleh lagi orang itu menikah di bawah umur. Betul. Ya, kalau nggak salah perempuan itu umurnya 17 ya. Kalau laki 19. Kelihatannya ya. Tapi sebelum undang-undang itu ada kan 14 tahun, 15 tahun itu sudah boleh kawin, sudah boleh nikah. Nah, ternyata sekarang di Indonesia itu juga masih terjadi perkawinan usia dini anak-anak. Ya. Walaupun aturannya undang-undang itu sudah ada, tapi terjadi. Betul. Dan paling parah di Indonesia, kalau tidak salah nomor 1 atau nomor 2 ada pokok itu udah nggak karuan. Perkawinan dini itu membahayakan banyak orang. Kalau dia ibu yang masih muda itu sebetulnya pertumbuhan badannya itu belum sempurna. Ya. Itu kalau sudah punya anak ya repot ya, badannya bisa swak. Terus kemudian anak yang dilahirkan bisa kurang gizi. Terjadi yang namanya stunting, ya kan? Nah, pendidikannya kalau anak yang di bawah usia itu tadi sudah punya anak, biasanya kan sudah tidak sekolah. Ya. Jadi bisa makin lama makin bodoh, ya tidak makin pinter. Kira-kira kenapa Om Bob? Sudah ada undang-undangnya tapi tetap saja terjadi. Karena ada satu kebijaksanaan yang diberikan kepada pejabat yang menangani masalah perkawinan ini. Seperti kita ketahui, untuk perkawinan di bawah usia ini bisa terjadi asal ada dispensasi. Nah ini, kalau sudah ada dispensasi ini memang celah-celah. Ya. Jadi orang dengan alasan tertentu mengajukan dispensasi biasanya ke KUA ya. Minta izin dispensasi ini anak di bawah usia mau melakukan pernikahan atau perkawinan dini. Nah, biasanya izin-izin seperti ini dengan entengnya ya pejabat kita atau oknum tadi itu memberikan izin. Nah, kalau sudah memberi izin, ada orang minta izin terus diberi izin atau tidak, itu kan pertimbangannya kan sudah repot. Biasanya di sini bisa terjadi yang namanya transaksi. Betul. Ya, kan kita tahu nih di mana-mana di Indonesia itu banyak oknum yang jual beli izin kan. Kira-kira alasannya apa ya Om Bob? Kok bisa diizinkan? Umumnya ini yang minta izin dispensasi kawin karena usia dini ini umumnya itu terjadi kecelakaan. Kecelakaan apa ini Om Bob? Ya itu, sekarang kan banyak istilah-istilah yang diganti-ganti itu ya. Jadi ini terjadi hamil sebelum nikah. Istilahnya itu kecelakaan. Ya. Atau bahasa kerennya itu MBA ya. Married by accident. Ya. Nah sekarang dengan alasan peri kemanusiaan, kalau ini sudah hamil tidak dikawinkan, kok rasanya orang tuanya malu. Ya kok punya anak yang hamil di luar nikah. Jadi pertimbangannya ini adalah pertimbangan etika. Jadi ya udah diloloskan aja, kasih izin. Nah ini yang menjadi celaka. Kalau begitu solusinya bagaimana kira-kira Om Bob? Ya mestinya memang yang namanya solusi itu kan tidak bisa beguduk tiba-tiba menjadi sempurna kan enggak? Mesti harus lewat proses. Ya jadi sebetulnya undang-undang ini bagus, tetapi sebetulnya dispensasi itu jangan lagi diberikan. Jadi tidak bisa main-main dengan undang-undang ini. Memang di dalam melaksanakan hal ini memang ada risiko. Kalau sudah kecelakaan hamil di luar nikah tadi itu tidak diberikan dispensasi, terus bagaimana, betul? Ya wes nggak apa-apa. Dia melahirkan anak yang belum resmi. Jadi anaknya ibunya, bapaknya nggak ikut-ikut. Ya lah, ini akan terjadi. Nah kalau terjadi seperti ini kan tadi you ngomong itu, orang tuanya kan malu. Betul. Ya biarin.
Ya kan? Ini supaya semua orang tahu bahwa jangan coba-coba main-main nekat-nekat main api. Ya. Kalau sampai hamil, you nggak bisa dinikahkan loh. Ya. Karena usianya belum cukup tinggi. Betul. Jadi oleh sebab itu orang tua akan mengawasi anak gadisnya agar supaya jangan main api. Main api bisa terbakar kan? Nah, harus diawasi dengan betul. Ya. Nah, sebetulnya dengan adanya seperti ini yang tidak ada dispensasi, itu orang tua juga betul-betul mengawasin anaknya. Ya. Si anak cewek tadi yang di bawah umur juga jangan macam-macam, karena kalau dia sampai macam-macam kecelakaan tadi, dia tidak bisa mempunyai anak yang sah. Misalnya anak sendiri ya, tidak ada bapaknya. Ya. Nah, ini kan dia jadi malu. Nah, jadi dengan demikian satu generasi ini akan selamat kalau memang dispensasinya itu tidak ada. Ya. Karena betul-betul ini akan menyengsarakan ibu maupun anaknya, yang otomatis juga membawa efek tidak bagus terhadap negara kita sendiri. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.